welcome back to our channel, di mana kita akan bahas tentang soal khususnya untuk TOEFL bagian Structure and Written Expression. Nah, untuk video kali ini kita akan bahas skill dari 1 sampai 42 menurut buku TOEFL Long Preparation. Oke, kita coba langsung nomor 1 ya. Presidential blank held every 4 years on the first Tuesday after the first Monday in November. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan pastinya adalah menentukan subjek sama verb utamanya. Sekarang kita punya presidential di sini. Kalau kita lihat ada kata yang belakangnya al seperti ini, misalnya dari kata benda terus dikasih al di depannya presidential, essence essential, terus apalagi ya periodic periodical. Nah, biasanya kalau di belakangnya dikasih al dia akan menjadi kata sifat ya. Sedangkan kalau adjektif itu tidak bisa kata sifat saja. Maksudnya subjek itu tidak bisa kalau kata sifat saja, harus punya kata bendanya. Berarti kita di sini kehilangan si subjeknya atau kata benda. Karena kita butuh subjek, karena subjek itu tidak bisa berupa adjektif, kita cari noun-nya dari A, B, C, D. Kita cari kata bendanya. Electing itu tidak bisa menjadi kata benda ya, karena ada ing di sini, bisa jadi dia menjadi kata sifat atau kata kerja. Nah, kalau yang B, elections, nah ini kata benda nih, plus dia punya verb-nya. Oke, kita hold dulu yang B. Yang C itu tidak bisa ya, karena dia langsung kata kerjanya di sini, langsung is presidential is no ya, harus ada kata bendanya dulu. Yang D, presidential elected and held. Nah, ini jadi kata kerja karena di sini ada and terus ada held. Jadi elected di sini menjadi kata kerja. Jadi satu-satunya yang memenuhi standar jadi subjek yaitu kata benda yaitu B. Number 2, studies of parthenogenesis in animals can provide data on blah 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 in human susceptibility. Oke, kita lihat subjeknya, studies ya, berarti banyak. Oke, di subjek. Verbnya adalah can provide. Oke, objeknya ini, data on bla 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 in human. Nah, kalau seperti ini, biasanya aku pribadi main pilihan substitusi ya, jadi kayak nyocokin dulu saat dari A, B, C, D. Kalau misal kita pakai A, on differences are, nah kalau kita pakai A itu tidak bisa ya, karena di sini ada kata kerja lagi, kata kerja kedua. Ingat-ingat ya, kalau kalimat dalam soal TOEFL itu biasanya kalau ada dua klausa, di tengahnya harus dipisah oleh kata sambung, conjunction, entah itu 5W1H atau whereas atau yang lain sebagainya gitu. Harus ada kata sambungnya. Nah, kalau di sini kalau kita langsung straight up, langsung aja pakai A, itu nanti nggak ada pemisahnya, jadi nggak bisa ya. Terus yang B, nah ini kebetulan nih dia ada that juga conjunction, bisa ya. Kita hold dulu yang B. Yang C, dia on differences have dia. Ini ada have-nya, ada kata kerjanya pasti. Dan di sini tidak ada pemisahnya, langsung differences, nggak ada conjunction maksudnya ya. Jadi tidak bisa ya, ini verb kedua, bukan verb to ya, tapi verb kedua dari kalimat ini. Terus a differences, nah ini straight up noun. Oke. Kalau yang jadi antara B sama D, tapi jawabannya adalah D ya. Kenapa B salah? Data on that differences, karena provide data tentang gitu ya, data on that differences are, walaupun ada kata pemisahnya that di sini, ini kalau kita artikan jadi tidak jelas gitu ya, data tentang apa gitu kan, harusnya kan tentang perbedaan, tapi dia sudah dipisah dengan that terlebih dahulu. Jadi di sininya ada on, ada that, double ya. Jadi tidak bisa. Oke, number 3. Those who favor the new law say that the present law doesn't set spending limits on lobbyists, gifts to politicians, nor bank statewide funds. Oke, di sini kita punya ini ya, doesn't sama nor. Oke, biasanya kalau kayak gini, ini tuh sama kayak not only but also, atau either nor, both sama and gitu kan. Dan setelahnya biasanya itu strukturnya sama, doesn't set
expanding. Ini kan langsung straight up verb ya, verb 1 karena setelahnya doesn't. Berarti nor harus does not juga, harus does juga, nor karena di sininya sudah nor, berarti di sininya tidak usah not lagi. Nor itu sudah mengandung not ya. Berarti yang mana yang does? Antara C sama D. Oke. Kalau D itu salah. Nor does it statewide funds. Nah, does it statewide apa nih gitu kan? Statewide funds-nya diapain gitu. Ini kan adjektif ya. Jadi harus cari kata kerjanya yaitu si. Kenapa dibalik? Karena di sini ada negatif ya. Jadi ini namanya inversion. Jadi inversion itu terjadi kalau semisal diawali dengan negatif. Salah satunya adalah nor. Jadi kalau ada nor, only, hardly, not only, nah itu subjek sama kata kerjanya itu dibalik. Kan aslinya ini it limits gitu ya, tapi karena ada nor, does it limit, s-nya dibuang karena s-nya udah dipakai sama does. Gitu. Number 4. The population of the earth is increasing at a tremendous rate and blank out of control. Oke, kita lihat ya. Karena di sini ada and, berarti strukturnya harus sama. Oke, is increasing at a tremendous rate. Oke. Karena ini n ada out of control, aku expect-nya dia kalimat yang berarti cari kalimat yang strukturnya sama. Berarti kan ini kan is increasing, berarti n. Jadi cari to be lagi. Cari kata kerja lagi, sorry. Oh, gini. Nah, ini kan udah ada kata to be ya. Nah, setelah to be itu kan biasanya kalau kata benda, kata sifat ya, kata keterangan. Karena ini udah increasing ya, oke, working. Berarti kita cari yang setelah is-nya lagi. Kalau semisal kita pilih A nggak bisa ya, karena diawali dengan they. Kalau semisal B nanti double verb sama is, oke. Antara C sama D. Kalau D nggak mungkin, kita nggak perlu pakai Y. Jadi jawabannya adalah C. Jadi is increasing at a tremendous rate and soon will be out of control. Oke. Apa yang bakal out of control? Yaitu si population-nya ini. Jadi kalau kita buang increasing at a tremendous rate and bisa jadi is soon will be out of control. Gitu. Jadi karena kalau semisal teman-teman nemuin n kayak gini, kalau semisal nggak ada koma ya, kalau di sininya nggak ada koma kayak kalimat ini, berarti dia ngikut klausa sebelumnya. Jadi habisnya kata kerja apa yaitu atau kata kerjanya apa berarti dia ngikutin. Kecuali kalau semisal satu kalimat terus ada komanya. Nah, biasanya kalau koma terus habis itu n, nanti dia balik lagi jadi subjek, verb lagi. Jadi dia butuh subjek. Kalau nggak ada komanya berarti ngikutin verb sebelumnya. Oke, 5. Starting in 1811, traders and manufacturers were more easily able to send goods upriver in bank provided the necessary power to counteract the flow of the waters. Oke, yang ini jawabannya adalah D ya, karena paling cocok harus ada conjunction-nya di sini, pemisahnya, terus ada subjek lagi. Oke, kalau semisal kita milih A, nggak ada conjunction-nya. Kalau semisal B atau C ya conjunction doang gitu. Kita perlu subjek lagi, karena kalau semisal kita nggak perlu subjek, nanti provider-nya ini bisa baliknya kemana kan kita nggak tahu gitu ya. Harus ada siapa yang memprovide kayak gitu. Nanti nggak jelas subjeknya siapa. Gitu, itu ya, itu 1-5. Nah, sekarang kita ke sini ya, 6-10. Ini mirip banget modelnya sama kayak TOEFL real test. Jadi teman-teman bisa lihat soal-soal ini untuk pelatihan juga ya. Kita diminta untuk memilih mana yang salah. Temperature indicates on a bimetallic thermometer by the amount that the bimetallic strip bends. Oke, yang ini yang salah adalah by the amount that indicates
Ini yang salah adalah E ya. Kenapa? Di sini karena ada by. Ingat-ingat ya, ciri-cirinya passive voice itu ada by-nya. Jadi, teman-teman kalau lihat soal TOEFL kayak gini, terus ada by, harus curiga nih. Apakah dia itu aktif atau pasif? Jadi, kemungkinan ini adalah, lagi, ini adalah kalimat pasif. Temperatur indicated. Ya, makanya verb 3 ya. Is indicated. Oke. Okay, number 7. Many of the food consumed by penguin consists of fish obtained from the ocean. Ini yang salah adalah E ya. Harusnya much. Food itu uncountable, yaitu tidak bisa dihitung. Jadi kalau kita mau bilang banyak makanan, much of the food atau much food. I have so much food at home. Kayak gitu. Okay, before the newspaper became widespread, a town crier has walked throughout the village or town singing out the news. Ini jelas ya, yang salah adalah C. Kenapa? Before the newspaper became, ini aja sebelum koran itu widespread ya, tersebar gitu ya, atau menjadi terkenal, itu aja udah pakai verb 2 ya. Berarti kan ini sudah mengindikasikan tentang sesuatu yang terjadi di masa sangat lampau. Berarti kan sebelumnya newspaper pasti lampau lagi, berarti harusnya pakai had bukan has ya, karena kalau has itu dipakai untuk sesuatu yang masih sekarang-sekarang ini terjadi, present. Oke. All of NASA's manned spacecraft project are headquartered at the London B. Johnson Space Center in Houston. Oke. Ini yang salah adalah C. Kenapa? Ini kan all. Ya kan, banyak toh. Nah, ini kan verbnya juga are. Berarti kata bendanya atau subjeknya juga harus banyak. Projects. Oke. Fungi cause more serious plant disease than do other parasites. Oke, yang salah adalah C. Disease. Ya, disease. Disease. Ya. Fungi cause more serious plant. No. Nggak pakai S, sorry. Plant disease. Kayak penyakit gitu ya, nggak pakai D, tapi disease aja. Jadi noun. Oke. Gitu aja teman-teman. Thank you so much. Okay. Well, so just wait for another video. See you in the next video. Bye-bye. Don't forget to subscribe. Bye-bye.